Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Dan pemirsa, terkait sejumlah data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dan juga asumsi makro dari RAPBN di 2021. Kita coba ulas lengkapnya bersama dengan Bapak Hermanto Siregar yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom di siang hari ini selaku Rektor Perbanas Institute. Selamat siang Pak Hermanto. Selamat siang Mas Fajar. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Semoga tetap sehat selalu ya Pak Hermanto. Amin. Ya Pak Hermanto, ini terkait dengan data terbaru yang sudah dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, kemudian juga Kementerian Keuangan, sejumlah asumsi makro sudah dikeluarkan. Salah satunya pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5,5% di tahun depan. Masih realistiskah menurut Anda? Pertama, hal tersebut akan sangat tergantung pada apakah COVID-19 sudah bisa diatasi atau belum. Manakala belum bisa diatasi dengan baik, ya, itu mungkin 4,5 sampai 5,5 itu pandangan kami itu terlalu optimis. Tapi kalau memang sudah bisa dikendalikan dengan baik, ada kemungkinan itu bisa dicapai. Tapi dalam pandangan saya, yang lebih memungkinkan itu adalah pada kisaran 3 sampai 4%. Oke, kisaran 3 hingga 4% yang sepertinya masih cukup realistis. Lantas apa saja kemudian yang mungkin bisa kita harapkan menjadi pendukung utama dari ekonomi Indonesia di tahun depan? Begitu mengingat tahun ini saja sudah cukup berat, begitu ya Pak Hermanto? Ya, jadi yang dilakukan tahun ini oleh pemerintah, baik untuk sembako dan sebagainya, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat secara umum, ya, maupun satu lagi adalah stimulus ekonomi, dua-dua itu akan terasa dampaknya pada tahun depan. Oke. Kalau kita lihat yang pertama, sembako dan sebagainya itu kan menjaga supaya walaupun katakanlah UMKM itu pas-pasan, tapi dia kan tetap bergulir ya. Karena dia sudah mendapat ada bantuan gitu ya, baik untuk sembakonya maupun restruk terhadap cicilan yang mungkin dia ada di perbankan. Sehingga pada saat katakanlah ekonomi itu sudah mulai recover di tahun 2021, mereka kan udah akan mengikuti siklus yang naik tersebut. Sehingga momentumnya sebetulnya harus dipacu sejak kuartal terakhir daripada 2020. Nah, kalau misalnya belum bisa karena 2020 katakanlah wabahnya masih parah, baru 2021 kuartal pertama, ini yang nanti membuat pertumbuhan ekonomi 2021-nya mungkin bisa agak lebih rendah gitu. Oke, jadi memang itu yang menjadi catatan utama. Sementara kita tahu juga Pak Hermanto, ini di tengah pandemi COVID-19, begitu sejumlah insentif fiskal terutama juga sudah diberikan oleh pemerintah. Namun di sisi yang sama, pemerintah juga masih mengejar penerimaan negara agar sesuai target. Nah, ini apa yang bisa kita lihat dari dua hal ini? Apakah memang kemudian kita harus merelakan bahwa penerimaan lagi-lagi tidak akan sesuai target karena memang fokusnya lebih kepada memberikan insentif fiskal, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19? Itu tadi, jadi insentif fiskal itu untuk 2020 diberikan supaya kinerja daripada perusahaan-perusahaan menjadi lebih baik kan? Ya. Karena kalau misalnya kinerja dia tahun 2020 ini tidak baik, penerimaan pajak yang diterima 2021 dari mana kan tergantung pada kondisi saat ini gitu ya. Nah, itu sangat penting. Tetapi saya sepandangan tadi ya, walaupun insentif itu cukup efektif di 2020, kita bisa perkirakan revenue dari pajak ya yang didapatkan tergantung dia pada kondisi ekonomi real tahun 2020 itu mungkin akan sulit sekali lebih tinggi daripada yang sebelumnya gitu. Jadi artinya harus ada upaya lain ya selain daripada revenue pajak itu sendiri. Oke, nah ini berarti bisa kita sebutkan bahwa 2020 ini harusnya menjadi momentum meskipun memang kontraksi tidak bisa kita hindari ya Pak Hermanto? Ya. Oke, nah ini di kuartal kedua juga kemarin sudah dinyatakan begitu ya oleh Menteri Keuangan bahwa sepertinya bisa mencapai level minus meskipun di kuartal 3 dan 4 diharapkan akan terjadi recovery. Nah,
apakah memang baru di akhir tahun kita bisa mulai merasakan ada sedikit kenaikan kembali, recovery mulai terjadi, atau justru harus terus-menerus kita lakukan dari saat ini meskipun kita tahu ya kuartal kedua minus sepertinya masih memungkinkan untuk bisa kita sentuh? Kalau saya mungkin agak lebih realistis sedikit. Jadi tidak hanya kuartal kedua, tapi kuartal ketiga juga mungkin akan minus. Kenapa? Sekarang sendiri posisi kan sudah bulan Juni. Kuartal kedua itu kan April, Mei, Juni ya. Betul. Juli, Agustus, September ya. Itu kemungkinan masih minus itu sangat tinggi. Karena apa? Karena kalau diperhatikan kurva COVID-nya sendiri, tambahan harian itu masih cukup tinggi ya. Masih menanjak. Belum mencapai satu titik maksimum sehingga dia turun. Artinya apa? Masih dibutuhkan nanti upaya pengendalian yang cukup tinggi di sana, yang berarti aktivitas sosial ekonomi walaupun sudah mulai dibuka atau new normal itu pasti mungkin buka tutup atau membukanya juga sangat hati-hati gitu. Oke, jadi bahkan lebih realistis lagi, bahkan di kuartal 3 sepertinya masih belum bisa bergerak terlalu jauh. Nah, lantas apa saja kemudian yang bisa menjadi indikator begitu Pak Hermanto dari insentif yang sudah diberikan, efektivitasnya kemudian terasa bagi dunia usaha maupun masyarakat? Adakah kemudian hal-hal yang memang bisa kita jadikan catatan utama untuk kuartal-kuartal ke depan? Jadi pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah itu harus diimplementasikan secara cepat dan efektif. Ya. Salah satu misalnya kalau untuk perbankan ya ada bank jangka serta bank pelaksana ya untuk menjaga likuiditas itu juga harus dilakukan secara cepat tetapi tetap menjaga good governance-nya. Karena apa? Karena walaupun kondisi kita adalah COVID ya 19 seperti sekarang di masyarakat, di ekonomi itu perekonomian itu pasti masih ada saja celah bisnis, bidang-bidang usaha yang masih bisa diandalkan untuk bertumbuh. Katakan kalau kita bicara pangan atau kuliner lah gitu ya, itu tidak pandang mau resesi atau tidak, itu tetap dibutuhkan. Kemudian juga jasa-jasa transportasi untuk delivery dan sebagainya itu juga demikian ya. Mikro memang terpengaruh sekali, tetapi mikro juga bisa masuk pada relung pasar yang kita nggak bisa lihat, tetapi dia bisa di pasar-pasar tradisional dan sebagainya. Jadi saya kira hal-hal itu yang harus dicermati untuk sektor realnya. Nah, jasa keuangan ataupun perbankan itu kan fungsi dari sektor real. Ya. Meskipun sudah di backup dengan tadi ya menjaga likuiditas, sektor realnya jangan dilupakan. Itu juga harus dicermati betul mana yang bisa bergulir dengan aman, yaitu yang kondisi saat ini tidak terlalu terdampak oleh COVID-nya sendiri, dan kedepannya itu juga mana yang nanti diperkirakan akan cepat itu dipersiapkan dari sejak sekarang supaya triwulan 1 2021 misalnya ya itu udah langsung bisa cepat kenaikan pertumbuhannya. Oke, jadi sejumlah hal memang sudah perlu disiapkan meskipun kita tahu ini kondisinya cukup berat, tapi agar bisa menjadi dasar di tahun 2021 mendatang begitu ya Pak Hermanto. Iya, dan tadi tidak hanya perbankan dan keuangan, tetapi sektor realnya pun sudah harus disiapkan dari sekarang. Gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjadi catatan juga, terutama bagi pemerintah agar kemudian menjalankan seluruh program dengan efektif dan lagi-lagi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Hermanto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Sama-sama, Mas Sukses selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, pemirsa, IDX for Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.